Routing table adalah tabel yang memuat seluruh alamat IP pada interface router, sehingga router satu dan router lain dapat berkomunikasi satu sama lain. Dan juga pada routing table juga menampilkan rute jaringan pada sebuah perangkat. MAC address table. MAC address table adalah sebuah table yang menampilkan alamat fisik dari subinterface jaringan untuk identitas perangkat, sehingga switch dapat menunjukkan alamat jaringan ke sebuah port, dan MAC address table juga merupakan ARP atau Address Resolution Protocol CASE pada sebuah switch. Jika router dan switch terhubung satu sama lain, maka routing table dan MAC address table dapat ditampilkan pada kedua perangkat. Metode store and forward. Metode ini dimana sebelum pengiriman frame-nya, switch akan menunggu dalam waktu tertentu, dimana akan menunggu frame tersebut hingga utuh sebelum melakukan proses berikutnya. Setelah frame utuh, maka akan masuki sistem lain, yaitu sistem CRC atau Cyclic Redundancy Check. Dalam pemeriksaan itu akan dilihat apakah frame baik atau frame error. Jika frame baik, maka frame akan diteruskan langsung menuju ke host atau tempat tujuannya. Sedangkan frame yang mengalami error, maka frame akan dibuang langsung. Dan berikutnya ini metode fragment free. Metode fragment free ini dimana dalam pengecekan frame-nya, frame yang akan diterima pada switch akan diperiksa terlebih dahulu. Tapi yaitu frame pertama, yaitu 64 bit pertama dari frame tersebut. Jika frame mengalami tabrakan atau error, maka frame tidak akan diteruskan. Sedangkan jika baik, maka akan diteruskan langsung ke tempat tujuan atau hostnya. Kenapa bisa 64 bit menjadi pacukan dalam fragment free ini? Dikarenakan jumlahnya memang minimum, tapi bersifat krusial dan penting dalam pengecekannya. Apakah itu baik atau error akan tergantung dari 64 bit pertama dari frame tersebut. Collision domain. Collision domain adalah kumpulan sebuah perangkat local area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Karakter dari collision domain yakni bekerja pada layer 2 atau data link, menggunakan MAC address sebagai identitas perangkat, mengurangi jumlah perangkat dengan cara menambahkan jumlah segmennya, dan digunakan untuk pengaturan lalu lintas data atau traffic law. Sedangkan broadcast domain dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Karakter dari broadcast domain yakni bekerja pada layer 3 atau network, menggunakan logical address, dan digunakan untuk pengaturan lalu lintas data dan menyediakan broadcast.